billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, ini panggilnya apa di sini? Akang Teteh atau bagaimana? Bebas, Pak. Jawa Barat tapi ya? Iya, Jawa Barat. Jawa Barat ya. Kang Teteh aja ya. Mudah-mudahan sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala kita bertemu lewat Zoom ini insyaallah, mudah-mudahan tidak mengurangi keberkahan silaturahim. Nah, ini juga apa yang kemudian sedang Allah sediakan untuk kita manfaatkan untuk kebaikan insyaallah. Jadi saya diminta untuk menyampaikan temanya itu dari nol seperti apa, kemudian jadi bagaimana, tetapi nggak apa-apa ya. Saya sampaikannya dengan judul bagaimana bisnis jalan langit itu sendiri. Insyaallah juga beberapanya nanti ada hal yang sifatnya praktis insyaallah. Boleh dibantu ditayangkan Kang untuk untuk materinya. Ya, baik. Langsung saja scroll slide berikutnya. Ya, jadi ini perkenalan tadi sudah ya. Jadi saya pernah bekerja di PTN sebagai drafter designer 93 sampai 96, kemudian menikah 94 dan seterusnya. Tahun ke-10 itu malah bangkrut ya. Kemudian tahun pertobatan babak pertama 2007-2012, 2010 mendirikan Bintang Madani, sekolah Bintang Madani. Tapi kalau Bintang Madani ini sekolah ini bukan sebagai bisnis ya, dia pure entitas sekolah, entitas sosial pendidikan, insyaallah. Lanjut di scroll lagi aja. Nah, ini poin nomor 1. Jadi untuk Kang Teteh ini teman-teman semua, poin nomor 1-nya itu judulnya jangan kayak saya. Jadi saya memulai dari nol ya, betul-betul dari 97 itu ketika buat buletin ini memang foto yang kalau Akang Teteh ke kantor itu saya bisa liatin langsung bentuk fisiknya masih ada. Jadi buletinnya itu di print kemudian dilaminating, masih tersimpan di laci kerja saya. Jadi ini juga yang kemudian insya Allah sangat banyak pengusaha meyakini betul hal ini, bahwa modal itu bukan hal yang utama meskipun juga penting. Dan ini contoh bahwa saya nggak punya modal, memulai bisnis itu punyanya ya untuk ngeprint, kemudian melaminasi, lalu bikin form langganan, satu halaman dibagi 2 atas bawah, difotokopi, terus keliling. Jadi memulainya tuh dengan menawarkan terlebih dahulu, jadi konsepnya udah dibuat, jadi dalam keliling dari masjid ke masjid, ketemu dengan DKM satu persatu, perusahaan ke perusahaan yang ada Jumatannya, untuk nawarin langganan buletin Jumat. Jadi seminggu pertama itu ya nawarin dulu, kemudian baru Kamis dicetak ya sesuai dengan orang yang order. Karena nggak punya modal, jadi pinjam dulu sama orang tua sama ayah untuk nyetak. Minggu pertama ya lumayan dapat 400 sekian pelanggan lembar ya. Ada yang 50 lembar, 25 lembar, 75 lembar, 50 lembar. Setiap masjidnya beda-beda jumlah lembarannya. Nah, jadi setelah diedarkan Kamis dan Jumat itu langsung kan dibayar, balikin sama orang tua uangnya. Terus jualan lagi, nawar-nawarin lagi. Hari Kamis cetak lagi, untuk berikutnya nambah pelanggannya, terus saja pelanggannya nambah. Berapa bulan kemudian akhirnya dapatlah 10 rim ya, sekitar 5.000 eksemplar pelanggan dari sekian banyak masjid di Kota Bandung. Jadi mulainya dari nol seperti itu. Dari tadinya tidak punya modal sama sekali, akhirnya nyisihin dikit-dikit, kemudian jasa cetakan, lalu naik ke penerbitan buku, terus kemudian menerbitin Al-Quran, dan seterusnya sampai sekarang. Lanjut, boleh scroll lagi. Nah, jadi
10 tahun bisnis ini kenapa jangan kayak saya gitu. Karena 10 tahun berbisnis 97 sampai 2007, walaupun rasanya bisnis itu dikerjakan profesional, tapi anehnya uang tuh nggak ada, kurang terus, nggak ada gitu ya. Banyakan tagihan yang akan ngambil duit daripada uang yang akan masuk. Kebayangkan bisnis seperti itu, skor jantungnya kayak apa gitu ya. Jadi tiap-tiap saat itu kondisinya selalu lebih banyak tagihan yang si minta dibayar daripada uang yang akan masuk. Uang yang akan masuk bukan uang yang sudah masuk ya. Uang tuh nggak ada, kurang terus. Kerjaan tuh banyak, nggak berhenti-berhenti. Banyak, nggak berhenti-berhenti. Hati juga nggak bahagia, gelisah, bingung gitu ya. Malah tahun ke-10 bangkrut sebangkrut-bangkrutnya. Lanjut dulu. Mungkin nanti lebih banyak dialog malah lebih enak ya kalau banyak nanya apa segala macam. Nah, jadi titik baliknya tobat pertama di tahun 2007 itu tobat dari riba. Karena dulu itu dengan alasan waktu itu Bank Syariah belum bisa memfasilitasi, akhirnya pakai dari darurat alasannya gitu ya, dari Bank Konven. Tobat dari riba, tobat dari cara-cara yang kenapa dalam kurung karena nggak tahu bahwa itu salah. Kita ada yang ngurusin SDM, ada yang peraturan perusahaan, ada apa namanya ngurusin uang, ada pokoknya ada semua. Yang ngurusin marketing, produksi ada semua. Tobat dari cara-cara yang dalam kurung ternyata salah. Alhamdulillah gitu ya, akhirnya selamat, namun bawa beban yang sangat berat. Ya namanya kemudian bangkrut, utangnya gede gitu ya. Berarti bawa beban yang berat. Lanjut. Nah, ini contoh kesalahan ya. Contoh kesalahan nanti saya uraikan di prakteknya yang berikutnya. Jadi tidak mengerti bisnis itu, Akang Teteh sekalian, itu memang betul 9 dari 10 pintu rezeki itu bisnis. Kemudian ini rahasia kalau ingin cepat kaya itu menguasai bisnis, ilmu bisnis dan bagaimana bisnis language ya, praktek bisnis itu sendiri. Itu kalau pengen cepat kaya. Nah, yang kedua, kalau pengen tidak miskin itu harus ngerti ilmu hutang. Saya dua-duanya nggak ngerti, kebayangkan. Jadi membangun kekayaan nggak ngerti, otomatis tanpa sadar sebenarnya sedang membangun kuburan menggali kuburan kemiskinan dan itu yang terjadi. Lalu mengalami apa yang disebut kalau dalam istilah manajemen tuh looming crisis. Looming crisis tuh udah kayak awan yang gelap itu yang udah abu-abu tua itu ya, warnanya udah wah, kena angin juga berat sekali, gesernya tuh lambat sekali. Itu mah tinggal turun hujannya entah di sini, entah di sebelah sana dikit, atau sebelah sana dikit, tapi udah tinggal nunggu turun hujan aja. Itu looming crisis itu kayak gitu. Jadi kalau kita melakukan kesalahan yang fundamental, yang mendasar, maka celakanya teh tinggal nunggu waktu. Nah saya nunggunya sampai 10 tahun. Kalau ditanya, ih, meni uyuhan, kasihan amat 10 tahun baru belajar. Nah, pada saat itu alhamdulillah yang ada kesadarannya adalah alhamdulillah tahun ke-10 ngerti bahwa melakukan kesalahan-kesalahan yang sangat fatal, bukan tahun ke-15, bukan tahun ke-20 bisnis. Kebayang kalau tahun 15, kalau tahun ke-20 mungkin nggak bisa bangkit lagi. Itu alhamdulillah. Nah, dua-duanya dan tidak mengerti ilmu hutang juga terjadi pada diri saya khususnya sebagai pemimpinnya. Nah, nanti ini saya jelaskan apa namanya kan tadi ya saya cerita pakai uang bank ya dan seterusnya untuk membangun bisnis. Nanti saya cerita di berikutnya. Lanjut. Nah, jadi ternyata tahun itu tuh baru setengah tobat istilah saya. Di buku ya saya tulis begitu. Kenapa? 2007 ketika sudah tobat itu alhamdulillah bisnis tumbuh signifikan dan jauh lebih baik. Kalau ditarik garis mah naik, tapi dalam proses naiknya itu sebenarnya ada yang turunnya juga, naik lagi, turun lagi, naik lagi, ada begitu. Jadi kan wajar namanya bisnis naik turun. Nah, tapi kan mun gitu carana berarti kita tuh berdebar-debar terus ya. Tahun depan turun deg-degan gitu kan sieun. Aduh, kan wajar turun juga. Iya, tapi kan kebayang gitu ya kalau terus-terusan kita harus pot jantung karena memahumi kewajaran ya wajarlah turun gitu kan, tapi berat ya jadinya. Tegang itu kayak naik roller coaster. Dan di periode itu juga ternyata juga masih ada pelajaran mahal bahwa ketika salah melakukan pengelolaan keuangan juga tetap berdampak kepada tercetaknya ini hutang ya, hutang. Jadi kalau namanya hutang itu berarti
bukan lagi sudah ada balancing lawannya, dia benar-benar sudah dalam bentuk hutang. Itu lebih dari 30 miliar. Dan pelajaran keren dari hutang segede gitu itu ternyata Kang Cece gitu ya, hutang itu harus dibayar. Angger sama gitu ya. Mau hutangnya 1 juta, mau hutangnya 30 miliar sama gitu ya, harus dibayar. Jadi mendingan nggak punya hutang lah gitu ya. Tuh, lanjut lanjut. Nah, jadi ini kalau disingkat 97 merintis, 2007 tahun ke-10 bangkrut, 2007 2012 tobatan, 2012 dan seterusnya. Alhamdulillah dari situ kemudian apa namanya minta petunjuk lah, berdoa dan seterusnya. Akhirnya kemudian kita berazam, udahlah 2012 dan seterusnya itu jadi startnya 2013. Pada saat 2012 itu kita tetapkan Quran ini kita jadikan imam dalam doa khatmil Quran itu kan ya. Dan ternyata para ulama tuh masya Allah doa khatmil Quran itu imama wa nuron wa hudan wa rahmah. Jadi ya itu memang dari Quran ya diambil menjadi doa. Allahumma ja'alna bil Quran itu ya, doa khatmil Quran. Ketika Quran itu kita jadikan imam, dia akan menjadi cahaya ya, nuron, wa nuron. Kalau udah cahaya terang kan kelihatan kita mau tidak gor, nggak akan kejeduk, kita nggak akan kesandung mestinya. Gitu. Tapi kan karena kita maceroboh ayawe gitu ya, ada aja kesandung, ada aja kejedot apa gitu ya. Nah, cuma kan setidaknya resikonya sudah jauh lebih kecil. Qurannya sempurna, masalahnya kita pengikutnya yang nggak sempurna. Jadi nuron, jadi cahaya kelihatan. Hudan. Akhirnya Quran tuh ngasih petunjuk. Jadi petunjuk, rahmah, dan jadi rahmat. Kalau kita sudah dapat rahmat Allah kan bahagianya luar biasa. Masya Allah. Lanjut, lanjut. Nah, ini Alhamdulillah izin Allah ya, ada belasan perusahaan, sekarang ini lebih dari 500 karyawan, ada sekitar 1.000 mitra rumah Quran, ada lebih dari 4.000 mitra sahabat Quran, puluhan kantor cabang, ratusan mitra agen, eh, belasan ribu mitra pejuang sirah, puluhan keluarga mitra komunitas, puluhan keluarga mitra rumah peradaban, beberapa yayasan, dan sekolah bintang Madani tadi. Dan Alhamdulillah izin Allah 2013 sampai kemarin 2021 izin Allah tumbuh stabil, nggak naik turun, benar-benar stabil. Jadi garisnya naik, naiknya itu lurus. Alhamdulillah izin Allah. Termasuk 2 tahun berturut-turut 2020 dan 2021 saat badai krisis pandemi COVID, Alhamdulillah izin Allah naik tajam, naik drastis. Alhamdulillah. Lanjut. Jadi sampai saya kemudian juga nulis karena disuruh guru ya, tulis tulis untuk menjadi pengalaman biar orang lain tidak melakukan kebodohan yang sama seperti yang saya lakukan. Jadi buku itu ditulisnya supaya orang tidak melakukan kebodohan sebagaimana saya gitu. Makanya jangan kayak saya itu jadi bab pertama. Kenapa kunci jawabannya di Quran? Itu agar bisnis itu tumbuh jauh lebih cepat dengan benar dan berkah, agar terhindar dari kesalahan yang fatal atau kebangkrutan. Nah, lanjut. Nah, jadi Allah tuh bilang di Quran tuh banyak banget, ini cuma beberapa cuplikan saja ya. Dan sungguh kata Allah telah kami mudahkan Al-Quran untuk peringatan. Maka adakah orang yang mau mengambil pelajaran? Kalau di ayat lain Allah bilang, dan barang siapa berpaling dari peringatanku, kata Allah, dari Al-Quran, maka sungguh dia akan menjalani kehidupan yang sempit. Lalu Allah juga bilang, di surat yang lainnya, ini baca aja ya, kami tidak menurunkan Al-Quran ini kepadamu, wahai Muhammad, dan ini kan bukan hanya untuk Nabi Muhammad, untuk kita juga, agar engkau menjadi susah. Artinya, teman-teman, Akang Teteh, berarti kalau kita itu pakai Quran, maka jadi mudah. Justru kalau kita nggak pakai Quran, nggak pakai ya hadis Nabi SAW, perilaku Nabi, ucapan Nabi itu kan juga pasti benar gitu ya. Dan Nabi itu adalah Al-Quran yang hidup gitu ya, yang dalam bentuk prakteknya manusianya. Maka justru ketika kita tidak pakai panduan Quran dan Sunnah Nabi SAW, kita susah hidupnya gitu, sempit hidupnya. Nah, terus kalau ditanya gini, emang ada panduan bisnis di Quran? Emang ada cara-cara untuk bagaimana bisnis ini sukses di Quran? Tipsnya, emang ada cara menaikkan omset dan seterusnya dan seterusnya. Nah,
Kalau kita nyarinya judul kalimat dan terjemah itu adalah ayat yang bunyinya bisnis menjadi sukses begitu, iya nggak ada memang. Tetapi kalau kemudian kita pakai logika kita dalam memaknai keimanan, kita begini, Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Sempurna. Al-Quran sudah, dan itu kita yakin betul gitu ya. Gak mungkin kita tidak yakin itu. Berarti kita, na'udzubillah dari masalah dengan tauhid. Kemudian kita juga meyakini, mengimani bahwa Al-Quran dan hadis Nabi itu sudah pasti lengkap. Tidak mungkin tidak lengkap. Sempurna. Syifa. Terus apapun petunjuk yang kita mintakan di Quran itu ada. Nah kira-kira kalau Allah dan Rasulnya sudah mengatakan begitu, petunjuk terkait dengan bisnis, ada nggak jawabannya? Nggak mungkin nggak ada. Gitu. Pasti ada kalau kita bilang, tapi nggak ada ayatnya. Enggak, ini mananya gini, ada nggak petunjuknya terkait dengan bagaimana seorang muslim kalau mau bisnis, mau karir, sukses? Guidance-nya ada nggak guide-nya di Quran dan Sunnah? Nah, kalau kita yakin Quran itu meliputi semua urusan kita, maka jawaban kita yakin ada. Yakin ada. Gitu. Nah, cuman masalahnya kita mau nggak tadabur mengambil pelajaran dari Al-Quran. Kalau nggak mau ya memang nggak bisa. Nanti saya tunjukkan contoh-contoh faktanya ya, faktualnya. Jadi misalkan di surat Al-Lail aja yang kita cukup hafal ya. Wa man a'ta wattaqo wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Itu bagaimana Allah itu memberikan guidance supaya hidup kita itu Allah mudahkan. Hidup kita itu mudah dan Allah mudahkan. Man a'to. Jadi mereka yang a'to, mereka yang menyedekahkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. A'to, wattaqo, dan mereka yang bertakwa. Wasaddaqo bil husna, dan mereka yang membenarkan kebaikan. Orang janjian tepat waktu baik nggak? Baik, kita suka. Kita nggak suka dengan orang yang setiap janjian galir janji terus gitu, molor lah apa segala macam. Nah, kemudian kita juga senang kalau kemudian orang pinjam uang, ya tepat waktu juga bayarnya gitu ya. Seneng banget, kita seneng juga dengan orang yang pakaiannya rapi, wangi, baik lah gitu ya. Kalau perempuan kan juga jangan sampai salah persepsi orang lain. Kemudian rapi, bersih, kita senang. Dengan kemudian semua hal yang sifatnya baik menurut manusia, kalau di bisnis itu disebutnya profesional gitu ya. Nah, kita senang dengan itu. Jadi wasodaqo bil husna, yang kemudian membenarkan kebaikan-kebaikan itu. Nah, jadi orang yang kemudian ahli sedekah, orang yang kemudian bertakwa, orang yang kemudian juga membenarkan kebaikan, berarti dia juga melakukan kebaikan itu, profesional juga dia. Fasanuyasiruhu lil yusra, itu udah rumus. Bagaimana kemudian Allah mudahkan hidupnya gitu. Nah itu mah, wah itu kan value aja gitu ya. Kita mengimani oke lah gitu. Tapi yang teknis oke, nanti saya tunjukkan contoh teknisnya. Dengan aplikasi UMKM Tohaga, waktunya UMKM naik kelas. Dapatkan aplikasinya di Play Store secara gratis. Yuk download aplikasinya sekarang. Baik, lanjut. Nah jadi lanjut lagi. Syamil kemudian menetapkan jalan begini, gitu ya, bahwa kita menjadikan Quran sebagai imam, jiwa, dan ruh pusat kendali dalam semua operasional dan kebijakan organisasinya. Itu di Syamil. Lanjut. Nah, ini di dalam bisnis dicontoh implementasinya. Dalam pengembangan, saya cuma ambil 3 poin aja. Contoh dalam pengembangan perusahaan, dalam aturan, dalam pengembangan gagasan. Dalam semua aspek kita berusaha mengambil tadabur hikmah dari guidance dari Quran, termasuk pada saat pandemi itu juga kami bikin plan A, plan B, plan C berdasarkan ayat-ayat dalam Quran, kemudian juga hadis Nabi, gitu ya, kisah-kisah di Quran, kisah-kisah peperangan dan lain-lain. Lalu kita buat dalam strategi plan A, plan B, plan C dalam pandemi kemarin. Lanjut. Nah, ini contoh yang pertama adalah dalam pengembangan perusahaan. Nah, Al-Quran tuh ngasih clue sama kita, ngasih kode.
bahwa Allah bilang wa halallahu al-bai'a wa harramar riba. Itu salah ketik ya. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Jadi Al-Baqarah 275. Di sini kalau akan teteh perhatikan dan setara kan, kalimatnya itu setara. Allah menghalalkan jual beli, Allah mengharamkan riba. Ini tadabur ya. Nah, kita perhatikan yang menguasai dunia saat ini sistem apa? Bisnisnya berdasarkan sistem kapitalisme dan basicnya adalah dengan model riba. Perbankan, mau offline mau online gitu ya. Pinjaman sistemnya bunga, pengembangan usaha sistemnya bunga, beli rumah apa segala macam yang mendunia ya, seluruh dunia. Nah, kemudian negara bantu negara lain dan segala macam bunga. Jadi rentenir yang masuk ke gang-gang itu ada, rentenir yang bentuknya negara juga banyak gitu. Karena basicnya sistemnya riba. Tapi sistem riba itu mendunia loh. Hebat sampai menguasai dunia. Artinya Allah memberikan clue nih di sini kode. Berarti jual beli yang halal, kalau riba juga yang haram ini bisa mendunia, jual beli yang halal juga bisa menguasai dunia. Satu poinnya kode. Artinya apa? Mindset dan mentalitas kita harusnya bangun dong. Iya dong, saya juga jual beli halal itu bisa mendunia. Saya juga bisa dong bikin sistem yang mendunia, yang halal, ya jual beli. Ayat berikutnya Allah bilang Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqah. Jadi makna dari yamhaqullahu riba itu, menghancurkan riba itu, yamhaqullah itu di awalnya itu seolah-olah bagus. Jadi bikin enak dulu gitu, nyaman dulu. Oh ya kan, oh udah masuk tuh modal kerja. Kayak ke saya, sama gitu. Ini kan ngomong ini pengalaman, kelihatan dari wajahnya ya. Bekas-bekas kesengsaraannya kayak apa gitu, penderitaan dan seterusnya. Pernah pakai, jadi nggak perlu belajar dari cara yang sama hanya untuk mendapatkan pelajaran yang sama. Ngapain? Jadi pakai tuh, awalnya asik gitu kan, oh dapat duit banyak apa jalanin. Tapi itu ternyata cuma sementara. Jadi paling sedikit kalau kita buka tafsir tentang riba ini, itu hilang berkahnya. Orang yang pakai riba itu entah kenapa diantaranya ya ciri-cirinya itu keluarganya itu bisa jadi hubungan mulai jadi tidak nyaman, tidak adem ke rumah itu. Terus tanda yang lainnya biasanya itu anak atau siapapun anggota keluarga tuh satu persatu sakit-sakitan. Sembuh ini giliran siapa? Sembuh anak yang ini ibunya. Terus we muter sakit gitu. Sering sekali sakit-sakit. Itu diantaranya. Saya ngomong gini karena banyak kasusnya. Banyak kasusnya. Ada yang benar-benar persis seperti Quran sampaikan dan saya melihat dengan mata saya sendiri. Tidak pinjem katanya. Yang kata Quran itu orang yang makan riba itu jalannya kayak orang mabok, kayak orang gila, limbung. Itu benar-benar saya lihat sendiri. Dari sebelum limbung, sekitar 6-7 tahun yang lalu, ketemu lagi, karena saya sarankan, udah Pak, nggak ada cara lain, kasus Bapak mah kudu tobat dari riba, udah, biar diambil semua asetnya sama bank, Bapak mulai aja dari nol lagi, nggak apa-apa. Udah, gitu. Jangan peduli ini. Nah, cuman beliau nggak bisa keluar. Jadi memang ada, entah kenapa model orang terjerat riba itu, yang terpikir, dan ini saya ngomong gini karena ketika saya melakukan itu, bertobat dari riba, memang digituin dulu gitu. Fitrahnya itu. Jadi tobat nih 2007 dari riba mau berhenti. Itu banjir Jakarta. Padahal udah nyatain tobat. Banjir Jakarta pada saat itu tahun 2007 kami itu omset 70%-nya disumbang dari Jakarta. Jadi begitu banjir Jakarta udah langsung hilang omset 70%, sisa 30%. Omset 100% aja. Kayak tadi kondisinya. Uang teh ya cuman segitu aja pas gitu, nggak pernah lebih, kurang terus malah ya. Nah, apalagi hilang 70%, langsung sama bank saya bilang nggak bisa bayar. Kenapa? Karena banjir Jakarta kan semua berita juga udah gampang banget kelihatan nih, ketahuan. Ya udah Pak Riza bikin surat, kami bikin surat bahwa minta mundur bulan ini nggak bisa bayar karena kena banjir itu, bulan depan kita bayar double, 2 kali lipat untuk nutup bulan ini. Nggak di ACC dong, padahal seresmi itu dan sefakta itu, maksudnya itu kan bencana alam gitu ya.
kita kasih data penjualan segala macam lampiran menunjukkan fakta bahwa omset memang hilang 70% itu memang omset Jakarta. Nggak bisa ditolak, terus pokoknya harus bayar Pak. Kalau nggak bayar nanti sayang Pak, call-nya perusahaan Bapak nanti berkurang. Sayang nanti kalau Bapak perlu lagi dibantu kan ini mas sementara. Nanti kalau udah siap kita pindah ke syariah. Itu nggak tahu yang ngajarinnya siapa, gurunya setan. Pinter ya, we, ini mah darurat Pak Riza, pakai dalil lagi darurat gitu kan banjir. Udah gimana nih kalau saya tawarin aja, direksi kan ada 5 di tempat Bapak, masing-masing saya kasih 50 juta kartu kredit. Jadi dapat 250 juta bisa bayar cicilan Bang. Bisa merah heula. Ya, bisa bayar cicilan bank. Jadi nggak kena call-nya nggak turun, tetap bagus. Saya sempat gelisah di situ. Apakah benar ini darurat atau apa gitu ya. Konsultasi sama Ustadz, 1-2 saya telepon, terus guru saya, terus saya telepon. Ustadz juga nggak ada yang gampangin gitu ya. Terus pas ada yang tetap nggak boleh, ada yang ya kalau benar-benar terpaksa ya gimana lagi. Tapi nggak ada yang ngegampangin. Akhirnya saya telepon guru saya, terus guru saya bilang, menurut Pak Riza kartu kredit itu baik nggak? Enggak, Pak. Kalau dulu enggak, jelek lah. Kalau baik mah saya dari dulu udah pakai, saya bilang. Kalau sekarang, kalau nanti ya tetap enggak lah Pak. Terus kata beliau apa? Terus apa yang membuat Pak Riza ragu? Ngejawab mah enggak, gerasa sebelum kan? Cuman gitu doang. Terus apa yang membuat Pak Riza ragu? Udah Pak, saya sudah tahu jawabannya. Itu kan ditelepon sehari berapa kali tuh karena sudah tanggal tua ya, harus bayar cicilan. Pas telepon lagi sore saya jawab, saya nggak mau ambil tawaran kartu kredit. Terus saya bilang apa? Terserah mau turun call juga silahkan aja, nggak apa-apa. Nah, banyak orang yang tidak keluar dari riba karena nggak bisa bobogohan, itu nggak bisa putus gitu ya. Kalau udah hijrah, putus gitu ya, nggak mau lagi. Nah, itu dengan riba tuh kudu begitu gitu, cek gitu putus seperti itu. Nah, banyak yang nggak bisa begitu dan dikasih godaannya menguji benar kamu teh tobat, benar kamu teh hijrah misalkan begitu ya. Nah, itu dengan ujian kayak gitu. Jadi banyak sekali saya yang bimbingan mau keluar dari riba, tapi sebagiannya mau, sebagiannya nggak bisa. Karena jalan keluar yang selalu terlihat baik buat dia sebagai kondisi solusi darurat, itu dengan riba lagi. Gitu ya, gimana saya bayarnya ini yang ini mah untuk menyelesaikan, insya Allah dengan yang ini saya bisa tobat. Nggak bisa. Riba diselesaikan dengan hutang riba lagi, itu nggak ada yang selesai. Nggak ada yang selesai. Beneran nggak ada yang selesai. Nah, jadi makanya itu benar-benar itu pas ketemu lagi sama judulnya minta konsultasi. Dan saya kaget ketika kemudian mengantarkan beliau ke parkiran karena pas ketemu beliau sudah duduk, jadi saya nggak tahu jalannya. Itu jalan menuju mobil itu, menuju kendaraannya saya nggak tahu pakai mobil atau pakai ini gitu ya. Pas keluar itu kayak orang sempoyongan. Saya sampai ngelihat dari belakang tuh, astagfirullahaladzim ya Allah. Bener-bener kayak orang mabuk, kayak orang gila. Jadi ayat-ayat Allah tuh nyata gitu. Tuh, sempoyongan aja gimana kayak kita lihat orang mabuk gimana lah gitu. Sempoyongan. Jadi nauzubillah tadi. Nah, di sini Allah bilang memusnahkan riba. Kemudian Allah menjanjikan menyuburkan sedekah. Jadi ketemu tuh rumusnya tuh dengan ayat-ayat yang tadi ya, dengan surat Al-Lail itu. Wa yurbis shadaqah, menyuburkan sedekah itu paling minimal sekali hartanya berkah, itu paling minimal. Jadi penghasilan belum besar tapi kok cukup, gitu ya. Nah, itu berkah. Nah, coba digabung tuh jadi rumus. Maka orang yang jual belinya halal, kemudian dengan cara-cara yang terbaik gitu ya, karena menerima kebaikan umum itu dia bertakwa, lalu dia bersedekah. Nah, maka Masya Allah, kesempatan untuk bisnisnya melejit luar biasa itu terbuka lebar. Insya Allah. Ya, Lanjut. sekalian ini Januari, berarti Januari Februari ya? Kemarin kan Oktober. Ya, lanjut. Berarti dari Nah, yang kedua, ini juga contoh nyata ya. Saya akan sampaikan contohnya. Tahu ilmu hutang. Jadi kan tadi tentang hutang juga ya, riba gitu ya. Tidak mengerti membangun kekayaan. Nanti membangun kekayaan seperti apa saya sampaikan berikutnya. Nah, ini tahu ilmu hutang.
Al-Baqarah 282 itu ayat tentang hutang. Satu halaman sendiri ngapal ke teh teu apal-apal deh hese. Satu halaman. Kudu hafal satu ayat doang. Gitu. Terus diputus-putus gitu ya. Nah, itu ayat tentang hutang itu berarti seperti ini tadabur ya. Allah tuh ngasih warning jangan hutang itu memang boleh mubah dia tidak dilarang. Tapi coba lihat kondisi apa sih yang membolehkan hutang itu. Nah, sementara kalau kita pahami sekarang ilmu bisnis yang kekinian yang kita tahu lah dengan umur-umur kita, bahwa pilihan-pilihan untuk scaling up, pilihan-pilihan untuk leapfrog, untuk lompatan-lompatan bisnis, bahkan banyak coach, guru-guru bisnis juga yang ngajarinnya begitu. Kalau mau bisnisnya hebat, ya harus berani dong hutang. Kan ada bank syariah, oke silakan. Nanti saya sampaikan logikanya, kalau memang kita sudah paham, silakan aja. Cuma, Quran sudah ngasih warning, hutang itu mubah, namun tidak untuk dimudah-mudahkan. Orang boleh berhutang dalam situasi yang memang darurat, yang memang darurat gitu ya. Jadi kalau misalkan kemudian urusannya dengan, waduh anak saya, istri saya nanti nggak bisa saya kasih makan kalau nggak hutang ini untuk nyambung hidup. Nah itu lain, itu memang darurat. Mungkin mau tidak mau kalau sudah berusaha segala macam masih belum dapat uangnya, ya darurat pinjam uang, jangan yang bunga. Pinjam uang untuk nyambung makan, nyambung hidup. Itu darurat, kebutuhan yang tidak dimudah-mudahkan. Tapi kalau kemudian kita mau bisnis, sekarang ini kan, oh mau scaling up, oke, pilihannya apa? Ngambil investor, kerjasama investor satu, oke, apalagi? Saya menabung aja lah dari bisnis sendiri, ditabung, dinaikin, nanti tambah besar, oke, dua, apalagi? Saya mau mengambil orang lain untuk menjadi pesaham yang punya modal, jadi nanti punya modal ngembangin, oke silakan, tiga. Cara apa lagi? Saya mau siapkan perusahaan saya menjadi IPO. Startup terus IPO atau startup dapat investor atau startup atau bisnis yang dikembangkan lalu IPO listing di bursa saham. Silakan. Dan salah satu yang juga lazim, saya mau pakai ngambil dana bank untuk pengembangan bisnis. Itu salah satu. Jadi seperti pilihan bebas aja. Padahal kode Al-Quran itu nggak boleh dimudah-mudahkan. Saya akan bedah satu poin ini. Supaya Akang Teteh kalau mau ngutang ngerti kondisinya. Pertama, jangan pernah hutang riba. Itu mah sudah coret. Nggak boleh jadi opsi. Nauzubillah min dzalik, itu tidak menyelesaikan sama sekali. Kalau bank syariah gimana? Oke, silahkan. Silahkan dengan catatan, Akang sama Teteh ngerti ilmunya. Hitungannya begini, saya kasih contoh. Kalau Akang sama Teteh mau pinjam modal kerja dari bank syariah, silahkan ya, saya nggak sebut merek ya, 5 miliar misalkan. Kemudian mau mengembalikan dalam 5 tahun. Oke, 5 miliar, 5 tahun. Lalu dari bank itu mengatakan bagi hasilnya 12% setahun flat. Oke ya. Nah, mungkin kalau yang pernah urusan sama bank tahu lah. Ini lazim. Kalau saya kan lulusan, jadi saya paham. Namanya lulusan saya bisa ngomong, saya tahu. Alhamdulillah lulus ya, gitu. Di wisuda. Nah, 5 miliar, 1 tahun kan 12 bulan, berarti 60 bulan. Nah, lalu tadi bagi hasilnya 12% setahun flat. Nah, cara ngitungnya gini, Akang Teteh sekalian. Pokoknya, jadi cicilan pokok itu 5 miliar dibagi 12 bulan kali 5 tahun, 60 bulan. Jadi pokok mah langsung aja, 5 miliar dibagi 60. Nah, setiap bulannya segitu, kira-kira 83 jutaan, 83, sekian tiap bulan. Oke, itu tiap bulan sudah langsung tuh siap kita nyicil pokok. Bagi hasilnya, misalkan 12%. Oke, berarti 12% tuh dari 5 miliar berapa per tahunnya, karena flat per tahun, berarti kan kira-kira sekitar 600 juta per tahun. Kan flat, berarti kali 5. Ya, 12% kali 5 miliar. Nah, kali 5 berarti 600 juta per tahun kali 5 tahun 3 miliar. Nah, jadi totalnya tuh nanti kalau Akang Teteh ngambil pinjaman modal dari bank, itu hitungannya begitu. Nah, itu nanti dibagi juga sama, dibagi
eh, 60 bulan, tetapi biasanya di bulan pertama itu dibikin lebih besar daripada bulan terakhir. Jadi dia dibikin menurun begitu. Nah, biasanya ketemunya tuh di atas 90 juta di bulan pertama cicilan, terus turun, makin kecil, nanti sisanya di bulan ke-60 tuh udah kecil. Nah, jadi bulan pertama tuh bulan depan, jadi duitnya cair bulan sekarang, bulan depan mulai nyicil. Itu cicilan pokoknya 83 juta koma sekian plus 90 juta sekian tuh udah cicilan. Jadi duitnya kita terima 5 miliar dikurangin biaya administrasi, bulan depan kita sudah ngembaliin setiap bulannya itu kira-kira di sekitar 170 juta tiap bulannya. Kali 12 bulan pertama. Nah, artinya apa? Artinya kita sebenarnya sudah mengembalikan pokoknya itu dicicil langsung bulan pertama. Bukan 5 miliar pokoknya itu dikembalikan di tahun kelima bulan terakhir, bukan. Tapi dari pertama sudah kita cicil. Kalau itu dihitung beneran, kalau kita ngerti akunting, dihitung beneran, kurang lebih setara dengan kalau pakai modelnya efektif, itu 23,6% setahun. Kalau dihitungnya dengan anuitas 20% lebih dalam setahun, 20,3 apa sekitar segitulah setahun. Artinya kalau Akang sama Teteh mau mengambil hutang bank sebagai modal, pahami ilmu hutangnya. Hitungannya itu berarti bisnis Akang Teteh, Bapak Ibu, harus punya margin laba bersih setahun di atas 25%. Nah, kalau bisnisnya tidak bisa, Akang Teteh jamin bisa punya laba bersih, bukan laba kotor. Laba bersih di atas 25%, jangan coba-coba pakai modal hutang bank. Karena hakikatnya angka yang kita bayar itu segitu aslinya. Nah, berarti apa? Ya, kalau tidak segitu, misalkan dihitung saya laba bersihnya 20%, ya berarti kita kerja bakti. Nggak dapat apa-apa. Coba mendingan depositoin punya duit 100 juta atau 1 miliar, depositoin nggak usah bisnis, udah pasti dapat. Deposito syariah misalnya, ini mah bukan dapat, ini bisa nol, bisa minus. Artinya maka jangan kaget orang-orang yang nggak ngerti bisnis dengan ngembangin dengan modal seperti ini caranya, akhirnya apa, neracanya itu makin lama net worth-nya, harta bersihnya makin berkurang. Karena dia nggak ngerti bahwa sebenarnya dia itu kerja bisnis untuk siapa. Siapa yang paling beruntung? Nah, nggak usah saya jawab ya. Nah, makanya bisnis itu memang keren gitu. Seperti itu. Dan ini bukan sekedar pengguna bank syariah, pengguna bank konven juga, mereka juga pada nggak ngerti sama. Pada umumnya nggak ngerti. Nah, konglomerat, mereka tahu ilmu ini. Makanya mereka mah karena pinjamnya juga triliun, mereka negosiasi di situ dengan bank-bank itu. Mereka negosiasi di angka-angka itu dan mereka biasanya dapat dengan hanya sekadar 3% setahun. Karena mereka tahu ilmu ini. Nah, lanjut. Waktunya habis. Ini saya sampaikan bahwa kode di Quran, kemudian bagaimana guidance dari Nabi itu efeknya tuh luar biasa kalau kita praktekkan. Lanjut. Nah, speed kills. Ini juga kecepatan. Kode di Qur'annya tuh memang dan adalah manusia bersifat tergesa-gesa. Atau hadis gitu ya, pelan-pelan ada dari Allah. Pelan-pelan tuh bukan lambat, bukan lelet ya. Dan tergesa-gesa adalah dari syaitan. Maksudnya tuh dengan penuh perhitungan. Coba perhatikan setiap kali perang bagaimana Nabi mengajarkan musyawarah, bikin strateginya luar biasa. Dan strateginya bukan untuk kalah, bukan untuk seri. Walaupun musuh jauh lebih besar. Perang Mu'tah misalnya, jauh lebih besar musuhnya, tapi tetap strategi yang disiapkan, semangat yang disiapkan, mental yang disiapkan adalah untuk menang, bukan untuk kalah. Nggak pernah untuk kalah. Maka, tapi menyiapkan strategi, betul-betul siap, dan sunatut tadarrutsnya. Allah saja yang kata Allah, innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Allah saja yang kun fayakun, tetap menciptakan langit dan seluruh isinya itu, bumi, langit, seluruh isinya alam raya ini dalam 6 masa. Nah, Quran diturunkan berangsur-angsur. Semua tuh kode.
Dan kalau perhatikan itu Masya Allah gitu ya, Masya Allah. Perhatikan bagaimana bentuk baik itu juga sudah Allah kodekan dalam banyak banyak jenis aktivitas gitu ya. Termasuk dalam sholat. Sholat itu cerminan bagaimana membangun sistem yang luar biasa. Tapi kita tidak sedang bahas tentang sistemnya ya. Kode dari Allah tuh kerennya luar biasa. Dan kita cuma tinggal niru aja, plek, tiru, plek, tiru, plek, tiru, plek. Insya Allah. Lanjut. Nah, ini contoh dalam aturan perusahaan. Jadi kalau syamil tuh budaya ibadah harian, sholat duha, tilawah sebelum kerja, jaga wudhu, ada memperlakukan Quran, rapat dimulai dengan basmalah, tilawah Quran. Itu kan menjadi bagian dari budaya. Ini sebagian aja yang dicuplik. Lanjut lagi contoh-contohnya. Jadi memang langsung dipraktekin aja. Ini dalam aturan misalkan ya, aturan perusahaan, kebijakan. Kalau Akang Teteh, Bapak Ibu ke kantor syamil, itu ngelihat sendiri dengan mata sendiri. Ruangan-ruangan, kecuali kalau ke yang jendela luar ya. Nah, kalau yang ke dalam itu nggak ada yang pakai tirai, harus terbuka gitu. Dan harus ada kacanya, nggak boleh ada ruangan tertutup nggak kelihatan dari luar. Menghindari resiko orang dua-duaan bukan mahram, nauzubillah min dzalik gitu ya, ada hal-hal yang tidak diinginkan. Termasuk dinas. Kalau dinas yang berangkatnya harus karyawan dan karyawati, karyawatinya yang sudah punya suami harus dapat izin dari suaminya. Yang belum dapat izin dari orang tuanya. Lalu nggak boleh berduaan aja. Kalau begitu sampai harus dibayarin orang ketiganya. Dibayarin daripada membiayain setan. Dibiayain. Oh, itu berarti lebih tidak ekonomis. Yang kita kejar itu kan keberkahan. Tapi alhamdulillah geningan gitu ya. Hasilnya juga ternyata sangat luar biasa baik. Kami syukuri betul gitu. Nah, lanjut gitu ya. Nah, itu dalam bentuk praktek di kebijakan-kebijakannya, di aturan. Nah, ini dalam pengembangan gagasan di R&D, Research and Development, untuk mendapatkan ide. Kami ini kan ada satu perusahaan tuh memang diantaranya kerjaannya tuh menghasilkan ide-ide, kreativitas, inovasi, dan seterusnya. Nah, itu kita nggak boleh pakai ide yang munculnya sekeren apapun lagi sholat, sedang sholat. Kan biasa kak ideannya unkir sholat ya gitu kan, mendadak cerdas gitu kan. Yang sudah lupa aja tiba-tiba ingat gitu. Ya beneran itu di situ nyimpennya, aduh gitu kan, tiba-tiba ingat gitu. Terus karena takut lupa lagi, diingat-ingat terus sampai salam. Sampai salam. Nah, ide, keren ide. Wah, ini bisnis saya. Dapat ide keren. Dijagain supaya tidak lupa gitu ya sampai salam. Sholatnya jadi lalai. Nah, kalau kita niatnya ibadah, kalau kita niatnya kebaikan, terus ngambil ide yang masuknya itu lagi sholat, sedang sholat. Itu dari Allah, dari setan. Udah pasti dari setan, nggak mungkin dari Allah lah. Orang lagi sholat mah kudu khusyuk. Udah tahu kudu khusyuk aja susah kita khusyuk, apalagi dapat ide, dapat gagasan, tambah payah kita khusyuknya gitu. Nah, jadi sehebat apapun ide kita larang. Ya, itu babnya di kejujuran. Siapa nggak boleh pokoknya gitu ya. Kita ambil ide yang kita dapatkan dalam kondisi sedang sholat. Atau di dalam kamar mandi, di toilet. Yang masuknya aja kaki kiri dulu dan kita berdoa. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Gitu kan? Jadi doanya aja udah minta dilindungi karena tempat apa ya, bukan tempat yang dianggap tempat yang boleh kita dapat ngaji di situ. Emang boleh walaupun sudah berdoa gitu ya, sudah berdoa minta dilindungi dari jin perempuan dan jin laki-laki, terus kita masuk kamar mandi melangkah kaki kiri dulu sudah berdoa, terus kita ngaji di situ kan nggak boleh. Berarti di situ nggak boleh untuk mengambil kebaikan yang kita niatkan untuk jadi nilai amal soleh, dakwah, kebaikan dan seterusnya. Sekeren apapun, saya berudul kalau lagi kena air shower, itu ide-ide langsung berudul gitu ya. Semberudul apapun, nggak boleh. Nah, itu berani nggak seperti itu? Nah, ini kan bagian dari kode-kode yang kemudian diterapkan dalam prakteknya. Lanjut. Dilanjut lagi. Terus sekarang di bagaimana membangun kekayaan. Tadi kan poin-poin contohnya diantaranya praktek di budayanya, tapi membangun, jangan sampai kita nggak ngerti ilmu hutang, sudah sebagian saya sampaikan, ini di membangun kekayaan dengan sadar, dengan ngerti. Lanjut. Nah, ini juga sama kode gitu ya.
kode dari Al-Quran bahwa bisnis yang kuat itu Allah ngasih kode di surat Ibrahim ayat 24-25, ibarat pohon menjulang tinggi, akarnya kokoh menghunjam ke dalam, ya, kemudian bisa berteduh di situ, buahnya menghasilkan terus-menerus dengan seizin Allah, dan seterusnya. Nah, bisnis itu harus membawa kebaikan yang nyata. Apa? Bahagia di dunia dan membawa ke surga Allah, bahagia di surga juga. Besar manfaatnya, bisa diwariskan, istimrariyah berkelanjutan, stakeholdernya puas. Jangan kemudian kita bisnis, tapi orang keluarga kita sendiri sengsara. Ya bisnis, tapi kemudian ini mah mungkin kelihatan lah bekas-bekasnya di muka saya ya. Jadi 10 tahun bisnis masih 10 tahun perjuangan malah bangkrut itu. Kalau ini tuh istri saya suka ngobrol begini, emang Abi teh bisnis tuh dapat apa sih katanya? Ya ini kan apa namanya, kan nggak bawa duit cash gitu ya. Kan masih berjuang, kan kerja bakti kan, bayar bayar buat bayar utang doang. Gaji segitu-gitunya sebagai dirut gitu. Terus untuk apa ya? Untuk ini dong, kan ini kekayaan tuh dalam bentuk aset segala macam. Nah, tapi tidak ada yang kemudian dinikmati, bahkan apa namanya, mas kawin juga masih digadaikan. Alasannya apa? Ya ini bisnis mah berjuang gitu ya. Nanti apa namanya, pada saat lagi gak bisa gajian, yang penting anak buah gajian, kita mah gak usah gajian dulu, kan kita mah pengusaha. Nah ini sudah salah kaprah gitu. Tiditu nama seperti yang keren gitu ya, berkorban, tapi salah kaprah. Nabi bilang bahwa nafkah terbaik itu adalah justru yang paling pertama itu keluarga. Dan dari situlah kemudian konsep rezeki, kalau kita paham konsepnya, ridhonya keluarga, ridhonya orang tua, bahagianya mereka, itu kemudian menurunkan keberkahan dari rasa syukur kita, menurunkan keberkahan dengan Allah memberikan ganti yang luar biasa. Nah seringkali keluarga justru yang dikorbankan, anak buah yang dibela-belain. Bukan nggak boleh, tapi kalau maunya dibelain semua. Keluarga dibelain, apa namanya, anak buah juga dibelain. Nah kalau kemudian situasinya harus memilih salah satu, bukan keluarga yang dikorbankan. Maaf, ini kaidah usul fikih. Kaidah fikih muwazanat aulawiyat itu jelas antara maslahat mana yang lebih didahulukan, madorot mana yang lebih didahulukan. Kalau harus milih dua madorot gitu ya, maslahat dan madorot mana yang harus diambil. Kaidahnya jelas sekali. Jadi kalau kita mengerti Quran, Sunnah, paling tidak kita mencari tahu, nanya sama ustadz, nggak harus menjadi fakih. Karena kalau menjadi fakih itu fardu kifayah. Tapi kalau kita mau bisnis, mengerti apa yang kita harus lakukan, itu sebagai pebisnis kita wajib memahami itu, fikih muamalah, karena kita terjun dalam bisnis supaya nggak salah sasaran. Kayak mengambil keputusan juga nggak salah ngambil keputusan. Nah itu yang kemudian seringkali dilupakan. Jadi pakai perasaan, bukan pakai ilmu, bukan pakai pemahaman. Padahal keputusan seringkali tidak pakai perasaan. Misalkan ketika Nabi memutuskan, itu kan guidance semua. Tawanan perang Badar dibebaskan, bayar ganti rugi aja gitu ya. Sementara Abu Bakar mendukung pendapatnya Nabi, Umar tidak, Nabi penggal, laki-laki bunuh gitu ya, penggal. Ternyata yang benar siapa? Yang benar Umar. Allah kemudian menurunkan firman-Nya bahwa semestinya pendapat Umar lah yang diambil oleh Nabi. Pakai perasaan enggak ada. Kalau pakai perasaan mah aduh karunya gitu ya, di antaranya ada saudara segala macam kudu dibunuh, gimana nanti istrinya segala macam, kan itu tidak pakai perasaan. Tapi urusannya adalah yang mana yang benar, yang mana yang memang harus dilakukan, diambil. Nah di antaranya itu ketika kita paham, ketika harus mencat karyawannya pecat aja gitu. Nah ketika memang harus seperti itu. Baik, lanjut. 7 menit lagi insya Allah ya ke dialog. Nah, Sunnah Tadarus, fase membangun bisnis, lanjut. Nah, ini kalau Syamil ya, fase-fase small, beautiful, multiplier. Lanjut lagi, ini contoh aja, lanjut. Nah, jadi ini adalah hal yang sifatnya
natural. Jadi kita mesti paham, kita belajar dari sirah, ada fase Mekah, fase Madinah, kemudian Quran turun berangsur-angsur. Nah, kita juga besar tuh dari mulai bayi tidak bisa tengkurap menjadi tengkurap, ngorondang gitu ya, kemudian belajar berdiri, berjalan dan seterusnya itu kan bertahap. Bisnis sama. Jadi ada tahapan-tahapan yang dia memang sudah formatnya seperti itu. Yang tidak bisa kita lakukan adalah men-skip, itu bahaya. Kalau kita skip tahapannya, nanti dia nuntut entah kapan, gitu ya. Nanti dia nuntut. Tapi kalau kalau mempercepat setiap tahapannya itu boleh. Orang lain butuh 3 tahun untuk survival. Ah, saya setahun target saya. Oke. Oh, saya 6 bulan. Oke, silahkan itu percepat itu. Cash growth-nya orang lain ada butuh sampai 5 tahun. Ah, saya mah 1 tahun bisa. Itu silahkan. Tapi fase-fase ini dengan semua ciri khasnya ini saya ungkap beberapa poin ciri khas saja misalkan gitu ya. Nah, itu tidak boleh kita lompati. Ketika kita lompati itu kayak nabrak sunnah kauniyah, kayak nabrak hal-hal yang pokok, maka nanti looming crisis itu terjadi. Ini yang saya maksud di antaranya kalau kita nggak paham bagaimana membangun kekayaan, seolah-olah kita sedang keren-kerenan, wah langsung gitu ya, karena laku dagangan kita buka franchise, wah langsung sekian banyak, seperti yang keren. Padahal itu sedang menunggu waktu jatuhnya. Nauzubillah. Kalau kita nggak ngerti bahasa bisnisnya, maka ya celaka itu bisa kapan aja. Lanjut. Nah, ini jadi terburu-buru tadi ya. Karena salah satunya selain kalau tadi kan cash ya, run out of cash karena kita nggak ngerti hutang apa segala macam kehabisan cash. Nah, kalau ini speed kills. Dua-dua ini adalah pembunuh bisnis yang paling populer. Terlalu terburu-buru itu malah kemudian bisa jadi bisnis kita malah jadi hancur. Lanjut, ini sudah dijelaskan tadi ya. Jadi hati-hati dengan ingin kaya. Kita sudah lihat lah kemarin tuh ya beberapa seleb muda, pebisnis muda, keren, bahkan ada yang bagi-bagi duit, flexing dengan kekayaannya, ternyata ditangkap, masuk ke kabar reskrim. Kenapa? Sedang dalam proses ya. Karena apa? Karena ternyata judi online ya bisnisnya. Masih muda-muda, ganteng-ganteng gitu ya, kaya raya, dermawan bagi-bagi duit. Orang keren gitu ya, sedekah sampai viral kemana-mana. Ternyata bisnisnya judi online. Nah, yang keempat nih, pondasi bisnis. Hati-hati sekali kita ini sering memang bosen dan nggak suka bangun pondasi itu. Nggak kelihatan sok mana ada bangunan yang pamer pondasi, ada nggak? Pondasinya karya arsitek C.C. Abdurrahman, level dunia, nggak ada. Pondasinya diukir-ukir, dikeren-keren, ini bahannya dari apa, lihat porselen mengkilap-mengkilap, nggak ada. Pondasi mah ketutup, nggak kelihatan. Tapi bangunan tanpa pondasi yang tepat, salah sasaran, salah ukuran, salah spek, ya bangunan itu bisa bermasalah. Kecuali kalau lebih spek nggak apa-apa. Mau pondasinya bangunan tingkat 5, padahal rumah atau bangunannya dibikin tingkat 2, tingkat 3 kan nggak apa-apa. Tapi kalau pondasinya disiapin speknya tingkat 1 doang, 1 lantai doang, dibangun 4 lantai, hancur. Nah, jadi pondasi ini pastikan mau bela diri kalau mau jadi pendekar beneran, belajar pondasinya itu nggak main-main. Bosen. Ayo kuda-kuda iraha sapi-sapi atau paling itu kuda-kuda terus belajar kayak gitu. Nggak belajar jurusnya dasar terus bosen. Lama juga bisa jadi mahal gitu seolah-olah. Tapi kalau kita nggak paham pondasi yang fundamental dalam bisnis, nggak akan kuat, nggak akan kokoh. Nggak akan jadi pendekar orang yang belajar kuda-kudanya juga asal-asalan dan seterusnya lah. Lanjut. Nah, temukan kekuatan utama kita. Klik lagi. Apa kekuatan utama kita? Kita strong why-nya yang menjadi hasrat kita mau bisnis itu apa? Jangan kalah sama iblis. Iblis itu udah jelas mau masuk neraka paling bawah, keraknya neraka, tapi cita-citanya besar. Minta usianya ditangguhkan sampai hari kiamat. Cita-citanya nggak kagok, kita cuma 60-70 tahun, tapi cita-citanya ecek-ecek gitu ya. Iblis enggak, minta sampai hari kiamat ditangguhkan. Terus dia bilang, saya akan menggoda manusia dari depan, belakang, kanan, dan kiri. Enggak gini iblis tuh, paling enggak dari kiri, ya Allah, paling enggak dari kiri, izinkan satu pintu aja dari kiri. Enggak, dari semua arah penjuru angin dia minta diizinkan untuk bisa menggoda anak Adam.
Kemudian apa? Kata iblis, aku akan mengajak sebanyak-banyaknya manusia. Nah, coba kita gitu ya, yang ingin menjadi baik, soleh, tapi cita-citanya kecil, cetek. Jangan kalah sama iblis lah, malu atuh. Ya kan kita ingin masuk surga. Dan Nabi mengajarkan, minta firdaus kalau minta surga itu. Mintanya juga yang tertinggi, terbaik. Lanjut. Temukan itu strong white. Nah, menjaga niat ini nggak saya bahas, lanjut aja. Kemudian, ya ini alhamdulillah ya. Dulu buletin ternyata jadi seperti itu, lanjut aja. Nggak buru ya. Terus, nah kita hebat di mana? Mulai bisnis itu kita punya talent apa sih? Di bidang-bidang ini coba kenali diri kita sendiri. Apakah kita seorang lobyer atau sales handal atau seorang talent yang hebat, penemu, orang yang tekun, detail, nata. Kita akan bisa menjadi seorang yang sukses, yang hebat, pebisnis yang hebat ketika kita mengenali keunggulan terbaik kita di sebelah mana dan dari situ kita kemudian kembangkan. Lanjut. Nah, sukses ini hak setiap manusia, ini akidah, tauhid ya. Lanjut. Tidak akan saya bahas ya. Rabbana atina fid dunya hasanah, coba lihat perhatikan. Kita diajarin doa yang paling populer, paling sering dipanjatkan Nabi, minta apa? Kebaikan di dunia, juga kebaikan di akhirat, dan dilindungi dari azab neraka. Kalau kita tadabbur lagi dari ayat ini, dari kecil loh ya, kita ini sudah minta kebaikan di dunia. Semua jenis kebaikan di dunia, kendaraan yang baik, rumah yang baik, kehidupan yang baik, keluarga yang baik, semua jenis kebaikan di dunia kita minta sama Allah. Dan tidak hanya itu, tidak begini, ya biarin sengsara di dunia, yang penting masuk surga. Enggak, di dunia kita minta yang terbaik, di akhirat kita minta surga, dan bahkan kita minta dilindungi dari azab neraka. Ini tadabur aja ya, karena boleh jadi tidak semua langsung masuk surga. Bisa jadi ada yang mampir ke neraka dulu. Nah, kita minta nggak nanggung-nanggung juga, minta langsung semuanya yang terbaik. Lanjut. Nah, ini maka kenapa kita harus memilih jalan yang ada pada umumnya. Pilih aja sekalian jalan langit. Minta pertolongan Allah sehingga hasil kita juga jadi tidak terbatas. Suksesnya, peluang suksesnya insya Allah. Lanjut. Nah, jadi ini role modelnya tidak akan saya bahas ya. Lanjut aja. Waktunya nggak cukup, biar ada waktu untuk dialog. Nah, kita kan ingin bermanfaat, ingin pengaruh syiar yang baik, ingin jariah besar, ingin bisa diwariskan dan seterusnya. Lanjut. Karena makanya kita mesti semangat. Nah, ini terakhir. Maka insya Allah Quran adalah kunci jawaban dari segala hal, termasuk urusan bisnis kita. Quran juga memberikan guidance tercepat, terbaik, dan bergaransi, dan itu terbukti insya Allah. Para sahabat sudah membuktikan itu. Kembali ke Quran, justru pilihan logis yang memudahkan. Kalau ada yang mudah, mengapa pilih yang sulit? Urusan dunia dihadapi dengan kemampuan dunia akan terbatas. Jika dihadapi dengan ikhtiar dunia plus melibatkan Allah, daya gempur dan hasil hebat, peluangnya jadi tidak terbatas. Kalau ada cara sukses yang pasti berkah, kenapa milih cara yang belum tentu sukses dan belum tentu berkah? Itu kesimpulannya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam berbisnis, jika kita punya modal terbatas, mana yang harus diprioritaskan antara brand activation, berarti menyiapkan dana buat endorse, atau ke kualitas produk. Kalau untuk promo, semacam membakar duit di awal itu termasuk bentuk brand activation tidak. Membakar duit, maksudnya membuat banyak promo dan diskon, dan itu bisa berjalan seefektif apa ya Pak? Itu yang pertama ya Pak Riza. Yang kedua adalah bagaimana menghadapi pesaing dengan produk yang sama tetapi dengan harga yang lumayan jauh dibandingkan dengan harga produk. Padahal banyak yang bilang produk itu lebih unggul rasanya dengan kemasan yang baik dan menggunakan ingredients yang good quality, hanya saja berbeda harganya. Terima kasih banyak. Maka langsung aja Pak Riza. Kang Wayan ya, pertanyaan-pertanyaan uang modal terbatas, apakah prioritasnya kepada brand gitu ya biar orang beli atau untuk yang lain-lain. Nah, setiap karakter bisnis itu beda-beda. Orang yang kemudian menggunakan modalnya untuk habis-habisan di brand, misalkan kayak model-model startup, itu memang goals, tujuan utama dari bisnisnya adalah untuk dijual.
Jadi kalau diperhatikan kenapa sih kok kayak Gojek dulu gitu ya, Tokopedia, Bukalapak segala macam, Shopee ngasih diskon, udah jelas nggak mungkin untung lah dari barang-barang yang dikasih diskon itu. Tapi kok seperti itu? Karena bukan itu yang mereka kejar, bukan untung dari produknya, bukan dari situ operationnya didapat. Tapi dari mana? Dari kemudian akuisisi terhadap data, terhadap apa namanya pelanggan dan segala macam. Nah, sehingga kemudian itulah yang menaikkan valuasi perusahaan, lalu perusahaan dijual ataupun juga datang investor baru. Nah, dari situlah gaya bisnisnya diambil, dipilih untuk ke sana. Nah, kalau kemudian bisnisnya itu bukan dengan seperti itu bisnis modelnya, tapi misalkan ya pokoknya bikin produk sendiri, menjual lalu mau menumbuhkan, tentu mesti disesuaikan dengan kebutuhan alokasinya kemana, diatur. Jadi tidak boleh semuanya misalkan untuk biaya branding dan segala macam. Tetap harus ada untuk operasional, untuk produksi dan segala macam. Jangan sampai kemudian brandnya belum sempat naik, uang sudah kehabisan, lalu nggak bisa ngapa-ngapain. Nah, jadi ini babnya di wise ya, di apa namanya, di memahami apa namanya bisnis modelnya yang diambil seperti apa, lalu berapa uangnya. Kalau uangnya cuma ratusan juta atau puluhan juta modalnya misalkan, kemudian niru-niru gaya-gaya startup yang kayak gitu, ya kita nggak akan bisa kemana-mana. Ya, kehabisan napas sebelum waktunya malah kemudian bisnisnya tutup. Nauzubillah. Nah, jadi wise lah melihat itu dan mengerti pilihan bisnis model yang diambil. Nah, yang kedua, dengan pesaing ya, produknya sama, sementara punyanya kompetitor itu dijual harganya jauh lebih murah. Walaupun punya kita misalkan kualitasnya lebih baik. Akhirnya pragmatis. Nah, pertama, yang kita wajib yakini terlebih dahulu di sini harus kita yakin dengan tauhid bahwa eh, nggak mungkin yang namanya rezeki itu tertukar, itu nggak mungkin. Itu masing-masing tuh sudah punya hak rezekinya. Nah, kami dulu juga mengalami hal itu. Ketika kemudian ada kompetitor, lalu jor-joran marketingnya, harganya lebih murah, gitu ya. Dan seterusnya di kategori yang sama persis itu. Marketingnya jor-joran. Kami nggak punya dana marketing. Nah, terus nggak mau ngutang juga. Apa yang kemudian dilakukan? Yang dilakukan adalah ya sudah memanfaatkan apa yang ada. Apa? Oh, kita punya pabrik, kompetitor nggak punya. Kita punya A to Z proses membuat Quran tuh dari mulai gagasan sampai mushaf dipegang kita punya. Akhirnya kita rancang apa yang kita punya dijadikan tempat wisata Quran. Nah, jadi kita pakai yang kita punya. Kenapa? Mulainya dari keyakinan. Kalau orang lain punya modal, orang lain boleh menjadikan itu sebagai wasilah ikhtiar dia sukses. Tapi Allah kan maha adil. Gak mungkin Allah tuh tidak memberikan kesempatan sukses yang sama kepada mereka yang tidak punya modal. Nah, ketika kita frame-nya, mindset-nya sudah benar, maka insya Allah jalan keluar itu sebagaimana kemudian mudah-mudahan ya, sebagaimana kemudian ketika kita di surat Al-Anfal 29, ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana wa yukaffir ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum wallahu dzul fadlil alim. Jadi Allah di situ mengatakan di Al-Anfal 29, hei orang-orang beriman, karena nggak semuanya takwa orang beriman itu, maka Allah tetap ngasih pilihan iman. Tapi lalu Allah bilang gini, in tattaqullaha, jika, jadi alif nun mati, jika kamu milih takwa, yaj'al lakum furqana, maka aku akan beri kamu petunjuk. Wa yukaffir ankum sayyi'atikum, bahkan aku lindungi dari kesalahan-kesalahan, dari melakukan kesalahan-kesalahan. Wa yaghfir lakum, Allah bahkan mengampuni dosa kita dan seterusnya. Itu kan luar biasa. Nah, bagaimana pasukan Islam itu nggak pernah dikasih posisi yang jauh lebih unggul dibandingkan pasukan musuh-musuh Islam. Tapi kok bisa menang? Gitu ya. Itu apa yang kemudian mesti kita siapkan. Nah, ketakwaan ini, tauhid ini akan mendorong lalu apa program-program yang mesti kita lakukan supaya produk kita tidak kemudian kehilangan pangsa pasarnya.
Nah, di situ nanti setiap kategori bisnis tentu saja berbeda-beda. Tentu, kalau kemudian kita bisa menemukan cara-cara yang lebih efektif, efisien, meningkatkan produktivitas, sehingga harga kita juga tetap bisa kompetitif, itu jauh lebih baik, tentu saja. Karena akan masuk kepada logika pasar yang paling mudah. Murah, bagus, gitu ya, nggak pakai lama. Wah, itu service excellent, udah gitu. Itu gampang banget menjualnya secara teknis, secara teori. Prakteknya ketika itu apakah kita juga pantas dan memantaskan diri untuk dapat rezeki yang baik atau tidak. Nah, proses-proses itu tentu saja kita mesti lakukan juga. Wallahualam. Ya. Itu Kang Cecep. Izin satu lagi ya Pak Ariza Maka, ya. Maka. Ini ada dari Kang Faisal Lubis. Pertanyaannya adalah, kalau memang kita jangan sampai berhutang, hal apa yang harus kita lakukan untuk meningkatkan penghasilan kita dalam menjalankan usaha? Nah, Pak Riza? Ya, kalau kita tidak mau berhutang, lalu apa yang harus kita lakukan gitu ya untuk modal usaha. Jadi kalau kita tidak punya modal, itu tadi ya banyak cara ya. Misalkan seperti yang saya lakukan tadi salah satu contoh. Saya pada saat sudah ada pesanan, itu kan sudah ada pesanan, jadi jualan dulu, nawarin buletin kemana-mana langganan. Kan ada yang order tuh udah, saya mau beli, saya mau langganan, saya mau langganan. Nah, maka karena order sudah di tangan, ya relatif harusnya kalau kita orang yang baik, mendapatkan dana dari angel investor, dari keluarga, saudara gitu ya, itu mudah dong, orang ordernya sudah di tangan kok. Tapi ya kita harus amanah. Begitu dibayar, kan itu direct ya. Dan saya sarankan jangan berhutang dan jangan menghutangi. Jadi ini biarin, yang bisa beli cash cuma segitu, nggak apa-apa, segitu aja dulu. Karena apa? Itu panjang lagi nanti menjelaskan kalau kita mau menghutangi, ngasih kredit, ngasih hutang, jadi nantinya punya piutang dan harus nagih kan. Nah, itu ada kaidah-kaidahnya sendiri. Kalau kita nggak siap dengan itu, jangan. Saya anjurkan cash and carry aja. Ya udah, pokoknya segitu. Lebih baik kita jual murah, marginnya dikurangin, tapi dapat cash daripada kita harus kredit ya. Nah, jadi satu tadi dengan cara seperti itu, angel investor, kita pas mau produksi minjem uang, dapat duit, kemudian dibayar, lalu kemudian setelah dibayar langsung balikin modalnya, jangan pakai lama. Nah, atau yang kedua, kita bisa kerjasama dengan supplier. Kalau kita orang terpercaya, nah itu ada kaidah dalam bisnis itu, speed of trust. Kalau kita sudah terpercaya, kita itu bisa dapat kredit. Nah, kalau kitanya siap amanah, yakin mampu membayar, catatan ya, yakin mau membayar, mampu membayar, yakin amanah, dan bisnisnya juga yakin baik secara ikhtiar, kita yakin, maka ini cara mendapatkan modal yang tanpa pakai modal sendiri, dengan cara kita kerjasama dengan supplier. Jadi kita dengan modal kepercayaan tadi, kitanya dipercaya. Apakah saya lakukan itu? Iya, saya lakukan juga itu. Dulu pas bangkrut nggak punya duit, kan pas bangkrut nggak ada yang nanya kan, terus gimana mulai bisnisnya lagi? Nggak ada duit, nggak ada modal, minus yang ada. Apa yang dilakukan? Alhamdulillah, kami dipercaya sama supplier. Jadi saya datang ke supplier, nego supaya bayarnya kredit. Nah, bayarnya kredit tempo gitu ya. Jadi bayar cash tempo, bukan bunga berbunga, tapi cash tempo. Dikasihlah, dapat beberapa supplier, akhirnya dapat barangnya, bisa jualan, begitu dapat uang pembayaran dari customer dipakai bayar. Nah, itu disiplin tinggi, karena di situ harga kepercayaan sangat mahal. Atau yang berikutnya lagi, kita bisa dapat modal dari pembeli. Ini juga kami lakukan ketika kemudian ada hal-hal yang, wah ini kita modalnya nggak cukup nih kalau kita harus memproduksi dulu yang ini. Karena udah dipakai dananya untuk memproduksi yang lain. Akhirnya ada yang kemudian kita jual duluan. Orang ada yang ngasih DP, ya terserah nanti bisnisnya Bapak Ibu Akang Teteh kan beda-beda ya. Ada yang bahkan sudah cash di muka. Jadi di situ yang wajib kita penuhi adalah tidak boleh beda spek antara yang kita tawarkan dengan yang akan diterima oleh customer. Jadi kalau speknya A yang kita tawarkan, customer memang akan menerima A.
Tidak boleh terkurangi speknya. Kalau lebih nggak apa-apa. Kita speknya A, dikasihnya A plus itu nggak apa-apa. Tapi kalau kurang nggak boleh. Nah, maka di situ kita bisa dapat dana modal dari pembeli. Sudah dimodalin. Nggak ada risiko juga, karena begitu kita jadi produknya, dikirim sama mereka, mereka sudah bayar. Gitu ya. Nah, tapi tadi ada syarat dan ketentuan dari masing-masing cara itu. Itu beberapa cara, termasuk juga ketika kemudian kita modelnya, kalau kita dipercaya lagi-lagi, kita bisa ngajak investor join kerjasama bagi hasil, murabahah, mudorobah, apapun ya yang diajarkan oleh syariah dalam fikih muamalah, insya Allah. Wallah.